tapi yang jelas, makanya kenapa setiap pertanyaan-pertanyaan dari masa lalu selalu saya bawa ke masa kini. Gitu. Filosofi apa yang bisa kita dapatkan dari masa lalu itu agar kita bisa lebih bermanfaat pada masa ini, masa kini, lalu kita berbuat sesuatu pada masa ini, hari ini, dan detik ini. Makanya kita tidak akan pulang ke masa lalu dan selalu membangga-banggakan masa lalu tanpa berbuat di hari ini gitu loh. Ya, betul. Kan sekarang kebanyakan orang begitu ya. Ya, susah move on ya, Bang. Iya, susah move on, apalagi move in begitu loh. Ya kenapa? Ngobrol tentang batu apa itu? Batu dormal. Dia tercipta bareng atau emang dia diletakkan? Oh, dorval itu diletakkan. Oke. Jadi Dorval itu diletakkan. dorval sendiri itu tapi dia Diletakkan. diciptakan atau memang sudah ada dari alam, Bang? Bedanya diciptakan itu ya, kalau diciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau dijadikan itu dari sesuatu yang ada dirubah menjadi bentuk yang baru. Nah, dorval itu dibuat atau dijadikan. Jadi itu buatan manusia dorval itu. Oke. Dorval itu buatan manusia, jadi tidak terbentuk secara alami. Itu fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan planet ini. Jadi dorval itu sendiri sebetulnya banyak fungsi, tapi salah satunya adalah alat anti gempa. Dorval itu dia dibuat oleh suatu kaum, namanya kaum Lemuria. Nah, kaum Lemuria itu membuat dorval itu yang ada di dalam tanah. Nah, dorval itulah yang bisa menyeimbangkan planet ini. Dan justru dorval itulah yang bisa mereduksi gempa dan gelombang dan getaran. Atau kalau perlu dorval itu yang salah satu fungsinya sebagai energi, begitu bisa. Akselerator dan sebagainya itu bisa dorval itu. Nah, kita balik lagi ke Ciremai. Banyak sekali yang menghubungkan antara Gunung Ciremai ini dengan folklore atau cerita rakyat. Cerita rakyat. Nah, orang boleh meyakini tentang yang namanya sosok seorang Prabu Siliwangi. Orang boleh meyakini tentang sebuah kerajaan yang bernama Pajajaran. Orang boleh meyakini semua filosofi-filosofi yang ada di dalam cerita-cerita tersebut. Tapi kita akan berbicara fakta. Dan kita akan memanfaatkannya itu untuk kekinian. Dan makanya kenapa kita tidak akan membahas sesuatu yang masih debatable tentang Prabu Siliwangi itu sendiri, tentang kerajaan Pajajarannya itu sendiri, dan tentang apapun folklore masyarakat tentang kerajaan dan kerajaannya tersebut. Tapi kita lihat filosofi yang ada di sana. Contoh, mengapa disebut Pajajaran, bukan Pajaratan? Tahu nggak bedanya Pajajaran dan Pajaratan? Saya kurang tahu, Bang. Kalau Pajaratan itu artinya kuburan. Oke. Ya, bahasa Sunda. Pajaratan itu artinya kuburan. Kalau Pajajaran itu semuanya sejajar. Semuanya sejajar. Kita tidak perlu membicarakan hal-hal tentang apapun yang diyakini orang-orang yang masih debatable dan multitafsir. Pernah nggak orang itu menemukan kerajaan Pajajaran? Itu ada mitosnya bahwa Nah, itu mitos kan? ya ada cerita. Nah, itu mitos kan? Ya, itu mitos. Tapi secara fakta, di manakah kerajaan Pajajaran itu? Nggak ada kan ya? Nggak ada, memang nggak ada. Coba aja cari. Gali di mana-mana itu nggak ada. Pajajaran itu sendiri itu secara filosofi itu adalah ketika kita semuanya itu satu jajar. Ketika satu pemimpin dan pemimpin yang lain itu berkoordinasi dengan baik, karena seorang manusia itu adalah pemimpin. Lino pemimpin, saya pemimpin, siapapun yang ada di manusia itu adalah pemimpin. Antara satu pemimpin dan pemimpin itu bukan garis komando, tapi garis koordinasi. Jadi antar manusia itu kesetaraan. Makanya disebut Pajajaran, semuanya sejajar. Dan yang ada adalah keprabuan yang saling mewangikan atau silih wangi. Nah, itu kita ambil filosofinya dulu lah sekarang. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang raja-rajanya dan sebagainya, itu apapun itu masih debatable.
Orang boleh yakin atau boleh tidak, itu pilihan mereka. Tapi kita ambil jalan yang netralnya, yaitu di filosofinya. Jadi filosofi dari Prabu Siliwangi sendiri adalah setiap prabu yang ada di dalam manusia itu akan selalu saling mewangikan satu dengan yang lainnya. Makanya disebut keprabuan Siliwangi. Jadi kita akan saling asah, saling asih, dan saling asuh, begitu kan? Itu filosofinya ya. Kita akan mengasah satu orang dengan yang lainnya, akan mengasihi mereka, dan akan selalu mengasuh apabila mereka butuh pertolongan dan butuh dibantu apapun. Makanya istilah Pajajaran itu selalu ada asah, asih, asuh, begitu kan ya? Dan keprabuan itu adalah silih wangi, itu saling mewangikan, saling memakmurkan. Itulah Pajajaran, dan semuanya tidak ada strata. Semuanya sama. Kita saling membantu, dan semuanya, karena semuanya pemimpin, yang ada adalah koordinator. Itulah Pajajaran. Jadi hanya mengkoordinasikan semuanya. Jadi semuanya sudah gemah ripah, loh jinawi, saling asah, saling asih, dan saling asuh. Itulah Pajajaran. Makanya kenapa tidak ada kerajaan? Karena semuanya juga kalau di Tatar Sunda itu dari kayu dibuatnya juga, begitu loh. Kayak bangunan-bangunan itu dari kayu. Tidak ada yang dari batu. Makanya dia tidak ada permanen, bentuk permanennya. Tidak ada. Pahit ya. Tidak ada, tidak ada. Semua yang datang dari luar itu biasanya menggunakan batu, biasanya begitu gitu. Tapi ada juga yang Kalau tidak. pengaruh dari luar ya Bang? Iya, pengaruh dari luar itu biasanya ada batu. Misalnya pengaruh-pengaruh dari kaum Rama atau India, atau pengaruh-pengaruh dari budaya-budaya asing lah. Karena kebanyakan di kita itu yang diakui itu adalah budaya-budaya impor. Budaya sendiri itu banyak yang meninggalkan dan bahkan banyak yang membuli. Tapi kan Ya, sekarang itu termasuk lebih canggih dulu Bang, karena dari seni musik nih. Iya, iya. Karena kan mereka masih pakai kayu, petik, terus kulit, sedangkan kita sudah pakai tembaga ya Bang. Begini. Dulu itu ada yang namanya alat-alat musik yang memang punah sih. Alat musik yang dari kaum Lemurian itu sengaja dihilangkan. Dan kemudian dirubah menjadi bentuk yang seperti harpa gitu atau harp. Tapi harp itu bukan senjata ya, tapi harpa. Dan bentuk-bentuknya itu seperti dawai-dawai dan sebagainya. Memang iya, bukan hanya dari tembaga, tapi logamnya itu logam keraiman, logam campuran. Jadi itu lebih baik. Dan itu suara itu jauh lebih baik daripada yang lain, karena itu langsung suaranya itu menggunakan konduktor yang sangat baik. Bukan tembaga, itu sudah lapis emas ya, keraiman itu sudah lapis emas. Nah, jadi suaranya itu sudah luar biasa. Dan itu terdengarnya itu luar biasa. Dan itu sangat mempengaruhi jiwa. Bisa menyemangatkan atau bisa menurunkan stres dan sebagainya. Nah, Bisa sampai ke healing ya. iya, sangat-sangat bukan hanya healing. Itu ke semua arah. Semua arah, bukan hanya Ke semua arah, tapi iya, semua arah. juga. Bisa, itu untuk ke semua arah lah. Kita mau pakai apa itu? Yang namanya juga suara. Suara itu bisa untuk memecahkan sesuatu kan, kalau sangat tinggi kan. Bisa memecahkan pembuluh darah orang, bisa memecahkan kaca, bisa memecahkan apapun itu gelombang suara itu. Asal bagaimana kita men-settingnya. Nah, kita balik lagi pada Ciremai tadi ya. Air kehidupan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Sebetulnya ada sesuatu di sana, di Gunung Ciremai tersebut. Banyak sekali kan peninggalan-peninggalan di sana ya. Peninggalan-peninggalan peradaban. Kemudian anomali magnetiknya itu di beberapa tempat itu sangat tinggi, begitu kan ya. Prasasti juga masih ada. Batu-batu prasasti masih ada, tapi yang jelas itu bukan dari Lemuria. Batu-batu prasasti itu biasanya itu pengaruh dari Masehi lah, itu rata-rata di Masehi dibuatnya. Meskipun karena sudah lama itu dia terlihat sangat tua. Jadi tapi penasaran nih masalah Lemurian. Kan Lemurian datang dulu dan dia membuat batu untuk mengikat dan sebagainya. Berarti Lemurian itu tepatnya berapa abad yang lalu? 80.000 tahun sebelum Masehi kalau misal untuk yang baru ya. 80.000 Mas. Iya, sebelum Sebelum Masehi. Masehi. Ya, itu untuk bulan Lemurian yang memang pembangun itu. Nah, sisanya ke sini adalah meneruskan dari pembangunannya, termasuk yang di 25.000 tahun sebelum Masehi, termasuk yang di
ini apa yang sudah mulai dekat-dekat ke sini gitu loh. Tapi yang jelas semua peninggalan Lemuria itu membawa sebuah pesan dan teknologi yang sangat canggih. Dan makanya kenapa sekarang saya wujudkan satu persatu kan ya. Satu persatu saya buat, meskipun bermanfaat, tapi belum tentu itu orang-orang mengakui manfaatnya itu. Bukan apa-apa, karena ini biasa membentur sesuatu yang sudah mapan. Seperti yang anti kemapanan. Mereka merusak bisnis itu. Iya, merusak bisnis semuanya gitu. Ya. Nah, semacam begitu. Tapi kalau misalnya di Pajajaran, semuanya itu adalah makmur. Jadi semua yang namanya teknologi itu teraplikasi. Kembali lagi Bang. Ya. Kita ngomongin energi di Cermai. Ya, energi Cermai itu ya menurut orang kata dia tertinggi. Dia secara mitos juga sangat kuat kan. Otomatis secara energi pun apakah dia juga termasuk tertinggi di Jawa Barat Bang? Enggak juga. Itu kan semua fluktuasi energi. Itu ada beberapa titik yang khas. Titik yang mana? Kalau misalnya titik energi yang mana, itu di mana, dan kehasannya itu seperti apa dan sebagainya. Jadi kita juga harus mengukur tiap titik-titik itu masing-masing ada kehasan dan ada kepentingannya untuk apa. Jadi kita tidak bisa memukul rata. Ini tinggi di sini untuk apa? Yang di sini tinggi di sini untuk apa? Yang di sini tingginya itu untuk apa? Apakah karena masing-masing ada frekuensi begitu Bang? Iya, ada spesifikasinya, ada speknya. Nah itu yang harus kita lihat. Misalnya ada satu tempat yang dia hanya cocok untuk orang-orang penembang atau orang-orang yang tukang tarik suara. Jadi secara frekuensi mereka memiliki spesifikasi. Masing-masing spesifikasi. Iya. Ada yang satu buat penyanyi, ada yang satu itu buat apa macam-macam lah. Kalau waktu yang ada beberapa yang waktu ini pertama melihat Bab langsung bagaimana mengajarkan mereka di kolam hiburan. Ya, itu akselerator. Di Cibulan itu akselerator. Jadi Mbak tuh melatih mereka itu di air. Itu melatih mereka di air itu untuk mengakselerasi sel mitokondrianya. Jadi di sana itu kan dingin. Tapi ketika memblending, itu si air itu gak akan kerasa dingin. Oh, iya. Tapi makanya kenapa Bapak? Yaitu masalahnya Nino sendiri. Nino juga kan pertama wah ini karena kan emang Nino belum sama sekali nih. Tapi ketika energinya bisa langsung semua rasa. Iya, ini masalahnya badannya sendiri yang overload. Kalau misalnya overload ya mual, pusing, segala macam kerasa lah. Karena memang belum dilatih ke sana ya Bang. Iya, belum dilatih ke sana. Ini kan baru waktu itu tiba-tiba kan baru diajak sama Kang Dani melihat seperti ini, terus ketika saya lihat ini kan dinginnya sudah kebayang tambah itu. Iya. Melihat mereka begitu menikmati ngeblending sama alam. Iya, bahkan ikan pun ikut. Ikan tuh muter di bawah tuh. Tapi begitu di center mereka kabur. Oh, mereka ikut karena energi tadi. Iya, mereka tuh ikut memblending. Mereka tuh berputar di bawah tuh. Karang hitam itu kan udah jelas. Dan itu waktu itu malam gitu ya. Mereka tuh ikan-ikan hitam kan, warnanya hitam semua kan ya. Nah, itu muter di bawah tuh, bertawaf mereka itu membentuk lingkaran berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Mereka itu ikut semua. Dan mereka merasakan energi itu pastinya. Iya, mereka tuh merasakan energi itu dan mereka tuh berputar di sana. Tapi begitu di center, dimulai cahaya mereka kabur. Nino kan secara logika aja nih Bang. Ya. Dengan Cibulan yang begitu terkenal dengan mistik dan sebagainya. Ya. Apakah tidak bergesekan dengan itu Bang? Ya sekarang begini. Itu bergesekan kalau misalnya kita gesekan. Yang bergesekan itu adalah pendapat sebetulnya. Kalau energinya sendiri tidak bergesekan. Misalnya kenapa Mbak memanfaatkan energi yang ada di sana? Karena Mbak paham energi di sana, begitu loh. Kalau kita memahami energi, itu tidak akan bergesekan. Paling yang bergesekan pendapat masyarakat. Iya, betul sih. Iya. Betul.
Iya. Kalau pendapat Pada masyarakat dasarnya mana? semua tempat itu memiliki energi, tetapi ya bagaimana orang itu menerimanya dan mengetahuinya. Iya, pendapat masyarakat Pak itu multitafsir. Ya betul. Iya, tergantung dari mereka. Netizen. Jadi mereka itu seperti apa? Iya, jadi itu tergantung seleranya juga. Dan biasanya kemultitafsiran itu berhubungan dengan ego juga. Oke, ya itu Iya, berhubungan dengan ego. Dan makanya kenapa saya ajak, gitu kan? Saya ajak orang-orang itu untuk tidak berbicara dan berdebat tentang hal-hal yang masih debatable, begitu. Kita bicara keniscayaan aja deh. Oke, mereka meyakini tentang Prabu Siliwangi, tapi kita lihat filosofinya. Oke, mereka meyakini tentang Pajajaran, kita lihat filosofinya, karena filosofinya itu netral di tengah. Dan kita akan bisa melakukannya itu untuk masa kini dan detik ini. Kita tidak akan terhanyut pada masa lalu, dan tidak akan terlena memikirkan masa depan gitu. Tapi hidup kita itu adalah hari ini, detik ini, dan filosofi apa yang bisa kita manfaatkan untuk hari ini dan detik ini gitu. Ya, buat panutan kita hidup. Iya, karena hidup kita itu ya hari ini dan detik ini. Masa depan mah masih misteri, masa lalu mah itu histori gitu kan. Kita belajar dari filosofi Pajajaran tersebut. Contoh tentang kesejajaran dan kesetaraan kita sebagai manusia yang saling asah, saling asih, dan saling asuh. Dan keprabuan yang ada di dalam diri kita itu terjadi suatu komunitas yang bernama komunitas saling memakmurkan atau silih wangi. Nah, ini sekarang kan kita memilih, ada hierarki seperti ini ya. Ada presiden, ada menteri, ada itu kan pilihan. Nah, bagaimana kalau kita memilih lagi kemakmuran seperti yang dulu pernah terjadi? Nah, kalau misalnya cuma hanya kita sesuaikan dengan zamannya. Jadi benar-benar yang namanya strata itu tidak ada. Yang ada adalah kemakmuran itu sendiri. Semua tersedia begitu. Nah, semuanya sudah modern, tersedia, dan semuanya itu baik untuk tubuh kalau misalnya kita pergunakan. Nah, itu kan pilihan. Nah, kita mau memilih yang mana? Mau menyerah begitu saja ketika kita diarahkan untuk selalu seperti ini terus, seperti ini terus, dan seperti ini terus, dan mengulang-ulang terus kegagalan? Atau kita akan merubah segala sesuatunya menjadi kesuksesan dan akan menjadi pasukan-pasukan yang mampu merubah keadaan pada titik-titik seperti sekarang ini gitu loh. Nah, itu pilihan. Makanya kalau Bapak memilih untuk kita berubah. Ya contoh, misalnya ketika ada yang namanya virus, serangan virus, serangan COVID misalnya gitu kan. Naikkan lagi nanti Bab saya, Bab. Tenang. Ingat waktu Bab kasih itu kan dino iya. yang itu anti nasional. Ya. Aku tersebar Memang pasti. Ya udah gini aja, kita ganti